Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Wahyu Wibowo. Saya owner dari Alisa Akiko. Saya kelahiran Pekalongan 26 Oktober 1993, sekitar tahun 2008, di usia yang ke-15 tahun, kisaran 15 tahun. Itu saya pertama kali membuka rental PS. Tapi lambat laun, karena yang namanya rental PS apalagi di kampung ya, dulu juga pas waktu lulus SMA, ketika menunggu ijazah, saya beserta dua teman saya itu usaha susu kedelai. Kita membuat susu kedelai dari malam sampai subuh. Habis subuh itu kita keliling menjajakan susu kedelai tersebut. Terkadang kita juga di Car Free Day itu kita jualan susu kedelai. Tapi ya seperti itu, yang namanya usaha, kita menemui sebuah kegagalan, tapi kita tidak mau menyerah. Akhirnya kita coba usaha yang lain. Kita berjualan selondok. Selondok itu semacam kayak snack di area Pekalongan. Itu kita beli selondok di sebuah tempat produksi. Dia produksi selondok, dan kebetulan produsen selondok itu masih saudara teman saya yang masih kita buat tim berjualan bersama itu. Kita jajakan selondok itu ke warung-warung, kita titipkan ke warung-warung, terus kita nanti uangnya itu kita ambil dengan pembayaran tempo, seperti itu. Ada aja juga permasalahan di situ. Ada yang warung kita titipi, terus dia kalau kita tagih nggak mau bayar. Pas kita mau tagih jatuh temponya kita nagih itu warungnya tutup. Ya seperti itu perjalanan. Terus akhirnya kita memutuskan untuk tidak berjualan selondok lagi. Dengan ada beberapa pedagang atau warung yang belum menyelesaikan pembayarannya kepada kita. Ada suatu kejadian yang bisa dikatakan itu menampar diri saya. Pada suatu ketika saya pulang dari pekerjaan saya, itu di malam hari, itu saya mampir ke tempat orang berjualan bubur kacang hijau. Saya mampir ke situ dan saya makan di situ. Kita ngobrol sama pedagangnya. Pedagangnya tanya sama saya, "Mas kerja di mana?" "Saya kerja di restoran, Pak." "Oh iya, kalau boleh tahu gajinya berapa ya, Mas?" "Saya gajinya UMR, Pak." UMR pada waktu itu masih 890 kalau tidak salah. Itu masih di angka segitu, sekitar 800 atau 900, belum ada 1 juta. Itu saya termasuk bangga menyebutkan angka segitu. Nah, ternyata jawaban dari bapak yang berjualan bubur kacang hijau itu di luar ekspektasi saya. Dia langsung bilang, "Oh, segitu ya, Mas? Kalau segitu berarti masih mending saya." Dari situ saya langsung kayak merasa ditampar dan berpikir keras. Dia bilang bahwa pendapatannya lebih tinggi daripada saya. Nah, itu dari situ saya berpikir, apakah
orang-orang yang jualan di pinggir jalan itu sebenarnya lebih besar ya pendapatannya daripada kita yang ada di atau kita yang bekerja sebagai pegawai kayak gitu. Itu sempat membuat gejolak di pikiran dan di hati saya. Tapi sebenarnya otak itu sambil terus berpikir, saya mau usaha apa lagi ya. Awalnya saya pas waktu lulus kuliah itu saya bingung nganggur, terus disuruh kerja kan otomatis sama orang tua. Tapi dalam hati saya tuh saya nggak pengen kerja di sebuah perusahaan jadi pegawai. Saya pengennya jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Saya pengen bisnis kayak gitu. Terus saya coba memberikan argumen, kadang adu argumen sama orang tua, ya tetap aja yang namanya anak adu argumen sama orang tua kita tetap kalah. Nah, terus yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan itu saya coba tetap berikhtiar membuktikan bahwa pilihan saya itu tepat nantinya kayak gitu. Cuman pas waktu itu saya juga sempat mendaftar kerja di bank. Ada penolakan diri bahwa nantinya saya akan bekerja di bank, itu mungkin saya nggak sreg. Dan Allah sesuai dengan prasangka kita, saya coba tes awal itu saya masuk, pas interview ya dari awal saya udah nggak niat, akhirnya saya nggak terima. Ya saya sedikit lega karena nantinya saya nggak terbelenggu dalam dunia pekerjaan sebagai karyawan, tapi lebih kita kerja di sebuah bank konvensional. Terus akhirnya saya coba kepikiran membuka catering. Pas waktu kuliah saya kan juga ikut sebuah organisasi himpunan mahasiswa, dan kebetulan dulu sempat juga diamanai jadi ketua himpunan mahasiswa. Nah, di situ saya menangkap peluang kalau mahasiswa atau di kampus itu sering mengadakan kegiatan seminar, dan kegiatan seminar itu pasti membutuhkan snack atau nasi box atau apalah itu yang kaitannya dengan makanan kayak gitu. Nah, dari situ saya coba melobi, terutama dari himpunan mahasiswa yang saya dulu. Saya coba lobby, mereka pasti segan kalau, dan nggak enak juga kalau misal tawaran saya ditolak gitu. Dari situ awalnya saya melobi ke UKM, unit kegiatan mahasiswa maksudnya di kampus. Terus ada beberapa yang masuk jadi pelanggan kita untuk kegiatan seminar dan lain-lain, dan kita juga membuat sebuah kalau sekarang namanya ghost resto, kalau dulu nggak ada istilah ghost resto. Jadi saya memulai dulu dengan membuat ghost resto, dan kita delivery sendiri. Kalau zaman sekarang kita udah mengenal Gojek, buat GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan lain-lain. Dulu belum ada sama sekali. Dan saya ada inisiatif untuk membuat makanan yang nantinya makanan itu bisa saya delivery gitu. Nah, singkat cerita, ada salah satu pelanggan saya, dia tanya sama saya, "Mas, bisa nggak ya saya pesan akikoh di tempat jenengan?" gitu. Nah, pada waktu itu saya nggak tahu sama sekali itu apa, catering akikoh itu kayak gimana, terus cara milih kambingnya gimana. Saya pegang kambing aja jarang, kita ke pasar aja buat lihat-lihat kambing aja jarang kayak gitu. Saya udah bilangnya, "Oke, bisa Mbak, harganya berapa Mas?" Saya sering lihat pamflet, ya saya tiruin aja harga yang ada di pamflet. "Harga sekian Mbak."
Udah, saya terima DP. Untung pada waktu itu masih ada jarak waktu, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu, saya lupa. Ada jarak waktu, saya tanya ke pedagang kambing, ternyata kambing harganya mahal. Dan saya juga bingung, kenapa ya orang lain bisa jual harga sekian, tapi yang namanya kambing itu kan harganya mahal. Nah, saya cari tahu, oh ternyata yang buat akikoh itu ada kambing sendiri, walaupun dia sudah memenuhi syarat, cuman mungkin secara ukuran nggak sebesar kalau kita mau buat kurban kayak gitu. Itu yang mempengaruhi harga kenapa bisa lebih murah. Dulu saya belum bisa masak ngolah kambing sendiri, akhirnya saya maklun ke tempat salah satu brand akikoh yang ada di Pekalongan. Dari situ saya menemui beberapa kendala. Kadang kita udah minta diantar jam sekian, dia datangnya terlambat, akhirnya kita kirim ke pelanggannya itu terlambat. Itu ya membuat saya berpikir, aduh gimana kalau saya terus menerus maklun ke tempat dia, walaupun saya sudah dapat untung itu, tapi secara perkembangan kita kurang nih kalau kita nggak masak sendiri. Akhirnya saya coba cari ke kandang serang. Katanya kan dulu mindsetnya kalau kita mau cari kambing atau hewan kayak gitu kan kita harus ke daerah gunung kayak gitu. Jadi saya carilah itu di pasar kandang serang itu ya daerah pegunungan di Pekalongan seperti itu. Di situ ternyata kok tetap mahal. Nah, pas waktu saya posting saya ada di kandang serang, salah satu teman itu komen, kamu lagi di kandang serang ngapain? Cari kambing. Oh lah, bapakku aja jualan kambing. Nah, dari situ saya mainlah tuh ke tempat teman. Terus itu main, ternyata harga kambingnya masuk, cocok. Akhirnya berlanjut sampai sekarang seperti itu. Dan saya juga dari beberapa pengalaman itu hampir semuanya bisnis yang saya mulai itu tidak dimulai dari modal yang besar, bahkan zero modal. Saya modal kepercayaan. Saya meyakini kalau yang namanya kita berbisnis, modal utama adalah diri kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan diri kita sendiri? Ya attitude kita, sopan santun kita, jujurnya kita, terus integritasnya kita, amanahnya kita, kepercayaannya kita, itu yang kita jual sebagai modal utama dalam membangun usaha seperti itu. Percuma kalau kita punya banyak uang tapi kita dicap sebagai orang yang pembohong, nakal, terus suka nikung orang dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan uang kita itu malah nggak laku. Tapi kalau kita nggak punya uang sama sekalipun, tapi kalau kitanya orangnya bagus, terus jujur, amanah, bisa dipercaya dan lain-lain, menjaga integritas, sopan santun, itu orang itu nggak segan memberikan kepercayaan kepada kita. Kita juga harus meyakini rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bukan berdasar kepintaran kita, tapi berdasarkan apa yang kita perbuat juga. Kita berbuat baik, nantinya Allah juga akan mendatangkan keberkahan rezeki yang tidak kita sangka-sangka seperti itu. Saya dulu nggak pernah ada kepikiran buat bisnis akikoh, jualan kambing dan lain-lain, tapi kok ternyata Allah mempertemukan atau memperjalankan saya sampai sekarang seperti ini. Harapan saya
nantinya usaha yang saya geluti yaitu Alisa Catering Akikoh ini bisa berkembang dan bisa membuka cabang di berbagai kota di seluruh wilayah Indonesia, agar kita juga bisa membantu para orang tua yang membutuhkan jasa akikoh untuk lebih praktis, ekonomis, yang pastinya sesuai syariah seperti itu. Menurut versi saya, kesuksesan adalah ketika kita bisa menjadi seorang hamba yang baik kepada Tuhannya. Kita sebagai umat muslim ya, Allah menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah, bukan untuk berbisnis, bukan untuk sukses, bukan untuk menjadi pengusaha, pegawai, presiden dan lain-lain, bukan. Tapi Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, dari situ kita sisipkan bahwa apa yang kita kerjakan, kita niatkan untuk ibadah. Insya Allah nanti apa yang kita kerjakan, apapun profesi kita, entah itu yang masih menjadi karyawan atau yang masih jadi mahasiswa, masih sekolah, atau bahkan yang sudah menjadi entrepreneur, itu apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di hadapan Allah. Yang kedua adalah, menurut saya orang sukses adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, baik manusia atau alam sekitar. Terima kasih dari saya, Teguh Wahyu Wibowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.